Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Jemaat, siapa di sini yang masih tetap bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bangga sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba salam kanan kiri minimal 5 orang, katakan kepada mereka, Anda punya Tuhan yang luar biasa, Anda punya Tuhan yang hebat, Anda punya Tuhan yang luar biasa. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dan silakan kembali duduk dan selamat pagi, shalom. Jemaat Tuhan semuanya sehat? Diberkati. Saya juga menyapa yang ada di Studio 5, Shalom. Saya juga menyapa yang ada di rumah, di live streaming, dimanapun Anda berada, Shalom dan selamat datang ke GSJS Jakarta. Dan saya percaya kita semuanya siap untuk diberkati. Siapa di sini yang siap untuk diberkati? Boleh katakan amin. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan di tempat ini tentang doa Salomo. Kenapa doa Salomo itu begitu luar biasa? Kenapa doa Salomo bahkan dijawab Tuhan jauh lebih dari apa yang dia doakan? Bukan tentang doanya, tetapi sikap hati seorang yang berdoa. Saya sampaikan tentang Salomo, bahwa Salomo di dalam doanya itu, hal yang paling penting di dalam doanya itu adalah dia tahu dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, jangan pernah kita merasa mampu tanpa Tuhan. Hati-hati dengan perasaan aku bisa. Hati-hati dengan perasaan aku hebat. Hati-hati dengan perasaan, oh aku bisa kok. Kita semuanya di tempat ini setuju dengan saya. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Setuju, katakan amin. Tunggu, tepuk tangan. Mau tepuk tangan buat Tuhan kita, tepuk tangan. Bapak Ibu, Raja Salomo adalah orang yang sangat bijaksana. Di awal hidupnya, di awal karirnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia mengikuti jalurnya Daud. Dan akhirnya Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa. Bukan hanya hikmat, tetapi kekayaan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Tapi saya katakan kepada Anda, tapi di saat-saat akhir dari hidup Salomo, tragis. Kita mengerti, di akhir cerita hidup Salomo, dia jatuh di dalam dosa, dan akhirnya kita mengerti setelah Salomo lengser menjadi raja, anaknya yang menggantikan dia. Akhirnya kerajaan pecah, dan situlah mulai kejatuhan bangsa Israel. Akhirnya mereka dibuang, mereka diusir dari tanah perjanjian itu. Akhir-akhir hidupnya Salomo tragis. Kenapa? Sekali lagi, karena di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, di akhir-akhir hidup Salomo menulis buku yang ketiga. Bapak Ibu, Salomo dalam hidupnya dia menulis 3 buku. Ada berapa buku? 3 buku. Buku yang pertama di saat usianya masih muda, Salomo menulis buku yang judulnya Kidung Agung. Saat dia masih muda menulis buku tentang cinta. Dia lagi kasmaran, dia lagi jatuh cinta. Dia menulis buku tentang cinta, dia menulis buku tentang perempuan dan tentang kasih. Nanti tolong Bapak Ibu Saudara baca Kidung Agung. Di usianya dia yang menengah, di usia 40, 30, dia usia yang produktif, dia diberikan Tuhan hikmat. Dia menulis sebuah buku yang bernama Kitab Amsal. Nah itu kitab yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau Anda bingung mau baca ayat yang mana, misalnya hari ini tanggal 17, bacalah Amsal 17. Karena Amsal ada 31 pasal. Silakan Anda setiap hari boleh satu. Anda bingung, hari ini aku baca apa ya? Misalnya tanggal 20, bacalah Amsal 20. Tapi di akhir hidupnya dia menulis buku yang berjudul Kitab Pengkhotbah. Bapak Ibu, apa sih inti Kitab Pengkhotbah itu? Kalau Bapak Ibu membaca Kitab Pengkhotbah, seperti kalau saya membacanya, saya melihat Kitab Pengkhotbah itu seperti orang yang menulisnya adalah orang yang depresi. Adalah orang yang berputus asa. Adalah orang yang tidak mempunyai pengharapan. Inti Kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu harus tangkap. Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Itu inti Kitab Pengkhotbah. Kayak orang depresi ya. Segala sesuatu sia-sia. Siapa di sini yang merasa segala sesuatu dalam hidupnya sia-sia? Nggak ada ya? Nggak ada ya, saya berharap nggak ada ya.
Kita semuanya mempunyai tujuan hidup, memuliakan Tuhan. Tapi Salomo dalam akhir hidupnya, menulis buku yang ketiga, dia berkata segala sesuatu sia. Kenapa? Karena di akhir-akhir hidup Salomo, dia meninggalkan Tuhan. Di akhir-akhir hidup Salomo, dia tidak lagi setia sama Tuhan. Dan karena dia tidak lagi setia, dia meninggalkan Tuhan dan dia mengikuti Allah yang lain. Apa yang terjadi? Hidupnya nggak ada artinya. Saya kasih tahu kepada Anda ya, hidup tidak akan berarti kalau kita hidup di luar Tuhan. Kok nggak ada amin? Saya kasih tahu sekali lagi. Dan mohon Bapak Ibu camkan ini. Hidup tidak akan berarti kalau kita hidup di luar Tuhan. Hidup tidak akan berarti kalau kita menjauh dari apa yang Tuhan panggil kita. Hidup tidak akan berarti kalau kita ini hidup sekali lagi menjauh dari Tuhan. Ketika hidup tidak arti, ketika hidup tidak ada tujuan, disitulah depresi akan masuk. Disitulah Anda merasa berputus asa. Ya, mungkin bagi Anda yang hari ini mengalami depresi, yuk cari Tuhan lagi. Anda yang hari-hari ini merasa hidupku gak ada tujuan, segala sesuatu sia-sia, lebih baik aku mati aja. Saya kasih tahu ya, cari Tuhan lagi. Mungkin Anda sudah terlalu jauh. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Salomo di chapter terakhir dalam hidupnya, dia jatuh, dia menjauh dari Tuhan. Dan kita mau lihat sama-sama, kenapa sih Salomo raja yang begitu berhikmat, raja yang begitu bijaksana, dia menulis banyak tentang kebijaksanaan. Akhirnya dia bisa di akhir hidupnya, dia menjauh dari Tuhan. Buka sama-sama dengan saya sekarang. Di 1 Raja-Raja 11, ayat yang mulai dari ayat yang pertama, dan saya akan bacakan sampai ayat yang ke-13. Tolong Bapak Ibu boleh diperhatikan ya. Judulnya di situ, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun itu, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya, perhatikan kalimat ini, mereka akan apa? Sama-sama katakan mencondongkan. Mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dalam kaum bangsawan dan 300 gundik. Istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu, perhatikan, mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, Dewi Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembah orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di akhir hidupnya dia melakukan apa yang jahat. Di ending hidupnya dia melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Ia tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembah orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembah Bani Amon. 8. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukumbah dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Yang setuju katakan amin. Sudah cukup sampai di sini aja karena waktu. Kita kembali ke ayat yang keempat. Dikatakan apa di ayat keempat? Ini kata kuncinya, kenapa kok akhirnya Salomo, raja yang sangat bijaksana itu, akhirnya dia bisa mengikuti Allah yang lain, bukan mengikuti Allah Yehova yang telah memberkati dia. Sama-sama kembali ke ayat yang keempat. Ada slide-nya itu di situ. Dikatakan, istri-istrinya itu mencondongkan apa? Hatinya. Kata kuncinya, istri-istri apa? Nah, makanya istri-istri. Di sini meskipun pria-pria kelihatannya kuat, punya pendirian. Tapi tahu nggak? Seringkali pria itu sangat mendengarkan istrinya. Makanya istri-istri di sini, Anda harus minta hikmat dari Tuhan. Untuk menjadi seorang penasihat yang baik bagi suami Anda. Setuju katakan amin. Meskipun di sini pria kelihatannya galak, kelihatannya tegas. Tapi kalau istri ngomong, kita para pria itu mau mendengarkan loh.
Setuju katakan amin Bapak-bapak? Sebenarnya kita itu we're listening. Makanya kita minta hikmat dari Tuhan. Di sini dikatakan, kita kembali ke sini. Istri-istrinya ngapain? Mencondongkan hatinya. Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia yang sangat bisa mencondongkan hati kita kepada banyak hal. Betul nggak? Bukan hanya istri kita. Tapi di dalam dunia yang kita hidup sekarang, sangat-sangat bisa hati kita ini dicondongkan kepada yang lain. Sangat-sangat bisa hati kita ini diarahkan kepada yang lain. Yang awalnya kita setia, yang awalnya kita sungguh-sungguh, yang awalnya kita pelayanan. Tapi karena dunia, hati kita apa? Dicondongkan kepada dosa, kepada kerakusan, kepada perselingkuhan, kepada pergaulan bebas dan lain-lain. Sangat mudah, bahkan Raja Salomo, orang yang paling berhikmat, hatinya tercondong. Sebab itu izinkan saya berkata gini, waspadalah agar kita tidak mengikuti apa yang dicondongkan kepada kita. Sama-sama katakan waspada. Sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati apa? Klik hati-hati dengan dosa ikut-ikut. Coba perhatikan. Seringkali awalnya kita baik nih. Kita sungguh-sungguh nih sama Tuhan. Apa yang membuat kita tersesat? Karena ikut. Tanya sama kiri kanan, mau katakan kamu ikut-ikut enggak? Ngomong gini sama mereka, jangan ikut-ikut ya. Jangan ya dek ya. Jangan. Jangan ikut-ikut Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam masyarakat sekarang terkenal dengan istilah FOMO. Apa itu FOMO? Yang main TikTok pasti tahu apa itu FOMO. Fear of missing out. Apa itu fear of missing out? Intinya apa? Aku tidak mau ketinggalan. Aku maunya ikut. Satu orang beli labubu. Semua orang ikut antri. Di depan apa itu mart apa itu, saya nggak ngikutin. Benar nggak? Apa namanya mart apa itu? Alfamart. Bukan Alfamart ya, Popmart. Di depan Popmart. Sampai antrinya luar biasa ngalah-ngalahin GJS. Karena satu orang beli labubu, viral kan di foto, wah ini labubu gua. Semuanya pada ikut beli labubu. Ada orang yang gak punya akhirnya foto pakai labu. Buah labu digambarin sama dia, ini labubu gua, labu asli ini. Kenapa? Banyak orang zaman sekarang, kita sukanya ikut-ikut. Kita sukaannya tercondong oleh sesuatu. Sebab itu yang dikatakan sama Rasul Paulus, Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Klik. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan, yang artinya apa? Ojo ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Kenapa? Karena dunia itu sangat menarik. Dan Tuhan mengerti kita ini manusia sangat mudah untuk ikut-ikut. Bahkan Raja Salomo. Jangan sampai ya. Karena kita ikut-ikut dunia, kita tinggalin Tuhan. Jangan sampai karena kita ikut-ikut dunia, kita tidak ikuti apa yang Tuhan mau. Setuju katakan amin. Sebab itu saya akan tutup. Dan hari ini judul khotbah saya cuma sederhana. Judul khotbah saya itu jangan ikut-ikut. Sesederhana itu. Saya akan tutup dengan ada manusia condong untuk mengikuti 3 kalangan ini. Boleh difoto dan tolong Bapak Ibu waspada supaya di dalam hidup ini Anda tidak mengikuti 3 golongan ini. Yaitu manusia condong mengikuti yang banyak, yang mayoritas. Mayoritas semuanya beli labubu, pasti Anda, aku mau ikut FOMO. Yang banyak. Kedua, kita akan cenderung mengikuti orang yang dekat dengan kita. Kita akan mengikut-ikut dengan siapa yang kita bergaul. Betul? Yang ketiga, kita akan meniru orang yang kita kagumi. Kita akan masuk satu-satu ya, dan saya akan tutup. Ya, doakan saya supaya saya bisa khotbah dengan cepat hari ini ya. Banyak orang yang sudah mengatakan, Pastor Andrew kalau khotbah itu agak lama ya. Iya, supaya jemaat itu bisa nangkap message yang secara utuh. Tapi saya berdoa Tuhan hari ini semoga aku diberikan
karunia untuk khotbah singkat dalam nama Yesus. Katakan amin. Oh, kenapa amin semua ya? Nonton bola bisa 3 jam, khotbah 50 menit protes. Haleluya. Ayo, saya tutup dengan 3 poin yang sederhana ini. Manusia yang pertama cenderung untuk mengikuti yang banyak, yang mayoritas. Dia katakan apa di Keluaran 23 ayat yang kedua? Tuhan berkata seperti ini kepada orang Israel. Janganlah engkau turut-turut apa? Ayo semua baca. Janganlah engkau turut-turut apa? Banyakkan orang melakukan jahat. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut apa? Kebanyakan orang membelokkan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Karena Tuhan mengerti kecondongan manusia. Yaitu mengikuti yang banyak. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika. Jadi ada satu orang yang diteliti, dia dimasukkan dalam satu ruangan. Dan di dalam ruangan itu sudah ada banyak orang. Dia tidak mengerti, ternyata cuma dia yang diteliti. Jadi apa yang dilakukan ketika orang itu masuk, dia hanya diberikan sebuah pertanyaan yang simple. Pertanyaan yang jelas jawabannya. Contoh, salah satu pertanyaan adalah, apakah merokok itu sehat? Jawabannya? Jawabannya Pak? Masih tetap melakukan? Nah, mulai banyak ini mulai meredah itu suaranya. Jelas, pertanyaannya jelas dan jawabannya jelas. Apakah merokok itu sehat? Jawabannya tidak. Dan di dalam ruangan itu, setiap responden, dia cuma satu orang, isinya di situ ratusan. Ternyata ketika mereka menjawab, semua jawabannya ditampilkan dalam screen. Jadi saat saya tulis sehat atau tidak sehat, itu tampil di dalam screen. Dan ternyata di dalam ruangan itu, hanya dia satu-satunya yang menjawab tidak sehat. Sedangkan yang 100 orang lain menjawab sehat semuanya. Tahu apa yang terjadi? Karena dia melihat 100 yang lain mengatakan rokok itu sehat, dia menjadi ragu sama dirinya. Aku benar gak ya? Yang lain semuanya berkata sehat. Kenapa aku mengatakan apa? Tidak sehat. Tahu apa yang terjadi? Setelah dia melihat semua orang mengatakan itu sehat, yang awalnya dia yakin merokok itu tidak sehat. Tahu gak apa yang terjadi? Diganti. Dia apa? Diganti. Akhirnya dia hapus, dia ganti. Rokok itu sehat. Klik. Dan bukan hanya orang ini yang diteliti, ternyata hanya ada puluhan orang yang diteliti dengan cara yang sama. Tahu gak hasilnya apa? 90-95% orang yang diteliti mengubah jawabannya yang dia yakin itu benar menjadi jawaban yang jelas salah. Kenapa? Karena mengikuti orang banyak. Sampai sini paham ya penelitiannya ya? Saya baca itu jadi remah meskipun itu bukan firman Tuhan. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku harus sampaikan ini kepada jemaat. Kenapa? Seringkali kita diajarin yang benar di gereja, betul ya? Kita mendapatkan pendidikan yang benar, pengajaran yang benar, firman. Dari sekolah minggu kita sudah diajarin firman Tuhan. Tapi kita berada di dalam sebuah komunitas yang mengatakan firman Tuhan itu belum tentu benar. Apa yang terjadi? Kita mulai goyang sama pendirian kita, betul ya? Benar gak firman Tuhan ini? Benar gak yang diajarkan kepadaku selama ini? Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita ikut. Di akhir penelitian, setiap responden diberi pertanyaan. Kenapa kamu ganti jawaban yang kamu yakin itu benar? Mereka berkata, karena pendirian mereka jadi goyang ketika melihat orang banyak mempunyai opini yang bertentangan dengan mereka. Pak Bu, saya izinkan saya berkata ya, klik. Majority is not always right. Minority is not always wrong. Kita hidup di dalam negara demokratis ya. Di mana kita akan mengikuti suara yang terbanyak. Tapi sekali lagi, suara yang terbanyak belum tentu
benar. Pendapat yang terbanyak belum tentu benar. Opini yang paling populer belum tentu benar. Sebab itu hati-hati terhadap apa yang orang banyak katakan dalam tanda kutip benar. Hati-hati terhadap opini-opini yang populer yang terkesan logis tetapi menantang firman Tuhan. Contoh, gak perlu ke gereja, online saja cukup. Dulu awal-awal pandemi, pernah dengar istilah seperti itu? Atau mungkin Anda masih punya saudara, teman, kerabat yang masih punya prinsip yang sama. Gak usah ke gereja, online aja cukup. Pernah? Dan itu populer, iya ya. Kan sama-sama worship, yang penting hatinya. Yang penting firmannya, logis sih. Tapi firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata di surat Ibrani, janganlah kamu menjauhi perkumpulan-perkumpulan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Gak cocok nih sama firman Tuhan, tapi logis, tapi masuk akal. Akhirnya karena banyak orang mengatakan, oh gak apa-apa, online aja. Akhirnya kita ikut-ikut, betul? Gak perlu ke gereja, yang penting jadi orang yang baik. Pernah dengar? Gak usah ke gereja, gak usah percaya sama Tuhan, gak usah beribadah, gak usah pelayanan, yang penting kamu di luar baik. Pernah gak? Pernah pasti. Akhirnya iya ya, masuk akal ya. Buat apa aku ke gereja kalau aku jadi orang baik? Yaudah, yang penting aku baik, aku gak usah beribadah. Akhirnya banyak orang didoktrin oleh hal itu oleh banyak orang. Akhirnya mereka menyimpang, mereka keluar, mereka kira mereka baik, tetapi ternyata enggak. Saya pernah khotbahkan kan, tidak ada orang yang baik itu cuma satu, siapa? Tuhan. Mereka kira mereka baik, mereka kira mereka selamat, ternyata enggak. Opini populer, anak-anak muda dengerin, enggak apa-apa pacaran beda agama. Banyak yang ketembak hari ini. Enggak apa-apa apa? Pacaran beda agama. Enggak apa-apa. Yang penting orangnya. Yang penting hatinya baik. Itu populer kan opini. Akhirnya ikut-ikut. Akhirnya enggak apa-apa lah. Coba-coba. Berawal dari coba-coba. Yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Enggak apa-apa. Seks belum nikah. Itu asik, gak apa-apa. Kalau beli mobil kan ada yang namanya test drive. Masa menikah seumur hidup tidak ada test drive? Test drive dulu bro. Masuk akal sih ya. Tapi menantang firman Tuhan. Akhirnya orang yang tahu firman Tuhan di dalam perkumpulan yang mengatakan, oh gak apa-apa, test drive dulu. Akhirnya melakukan. Di dunia kerja, bro gak apa-apa. Yesus gak apa-apa ibadah sama Tuhan Yesus. Tapi dukun tetap jalan. Gak apa-apa. Semuanya melakukan. Lagi sulit kan keadaan, katanya lagi deflasi kan. Ada shortcut bro, gak apa-apa. Kayaknya Tuhan maklum juga kok. Udah lah, Yesus iya, dukun tetap bertindak. Wah. Akhirnya mereka mengikuti apa yang menjadi opini yang populer. Saya mau tanya kepada Anda hari ini, bagaimana dengan Anda? Hello? Bagaimana dengan Anda yang setiap hari datang ke gereja, yang dengerin firman Tuhan? Bagaimana dengan Anda yang sudah tahu kebenaran? Apakah suara yang terbanyak, opini yang paling populer, itu mempengaruhi Anda? Apakah TikTok, Instagram, YouTube, apa yang diviralkan, apa yang dikumandangkan, itu mempengaruhi kebenaran yang Anda mengerti? Seringkali kita tahu apa yang benar. Karena sesuatu yang viral kita jadi goyang. Lukas 12 ayat 57 mengatakan apa? Yuk. Baca sama-sama. 1, 2, 3 dan. Ayo yang semangat yuk. 1, 2, 3 dan. Engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Kenapa kamu tidak menentukan sendiri apa yang benar? Kenapa kamu harus ikut-ikut? Kamu tahu apa yang benar, putuskanlah sendiri apa yang benar.
putuskanlah apa yang benar dan lakukan. Oh, enggak ada amin. Tolong difoto, tolong dicamkan. Jangan aku ikut-ikut. Aku harus memutuskan sendiri apa yang benar. Apa yang benar? Klik. Yang benar itu bukan mayoritas. Tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Setuju katakan amin? Hati-hati mengikuti, klik. Hati-hati mengikuti yang mayoritas. Ikutilah yang benar, meskipun yang benar itu minoritas. Ikutilah firman Tuhan, meskipun firman Tuhan itu kurang. Ayo, ini tolong difoto. Tolong difoto, tolong dicatat dalam hati Anda. Iya, meskipun opini firman Tuhan itu gak populer. Opini firman Tuhan mungkin ketinggalan zaman pada zaman sekarang. Masa gak boleh test drive? Masa gak boleh? Tuhan mengertilah Pak. Lagi susah sekarang, masa gak boleh pakai dukun? Izinkan saya berkata, ikutilah firman Tuhan sekali lagi. Meskipun firman Tuhan itu kurang populer. Mulai hari hati-hati. Ingat judul khotbahnya, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut yang banyak. Ikutilah kebenaran firman Tuhan. Meskipun kebenaran ini tidak populer. Setuju katakan amin. Yang kedua sekarang. Cepat aja. Manusia cenderung untuk meniru yang sedang dekat dengan mereka. Setuju dengan saya? Kalau kita bergaul dengan orang, lama-lama kita juga meniru cara mereka bicara. Cara mereka ketawa. Cara mereka jalan. Cara mereka menyapa orang. Lama-lama akan meniru. Sebab itu apa yang dikatakan sama Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan apa? Janganlah kamu sesat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Buruk. Merusak kebiasaan yang that's true. Karena ya manusia kita cenderung untuk meniru orang yang dekat dengan kita. Kita cenderung untuk meniru dengan siapa kita bergaul. Seperti izinkan saya berkata gini ya. Berhati-hatilah kepada siapa yang kita izinkan untuk dekat dengan kita. Ini tolong diperhatikan. Jemaat Tuhan harus dicamkan dan saya pun harus mencamkan ini. Kita harus hati-hati kepada siapa yang kita izinkan untuk dekat dengan kita. Choose your friends very carefully. Yes, you have to be nice to everyone. Ya. Tak boleh diskriminasi kepada siapapun. Tetaplah baik, tetaplah berteman dengan siapapun. Tapi hati-hati dengan siapa Anda bergaul secara dekat. Hati-hati siapa yang Anda menaruh di ring satu dalam hidupmu. Berhati-hatilah dengan siapa yang Anda taruh sebagai advisor dalam hidupmu. Hati-hati dengan siapa yang Anda taruh sebagai penasihat Anda. Hati-hati. Choose your friends, close friends, very carefully. Kenapa? Yang pertama, kenapa kok kita harus choose our friends very carefully? Karena kita mencondong untuk mendengarkan nasihat dari orang yang dekat. Kalau kita punya orang yang dekat, mereka akan nasihati kita, betul ya? Gini. Dan saya kasih tahu kepada Anda ya, kalau Anda pilih orang yang salah, teman yang salah, nasihatnya juga akan salah. Saya sempat sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ada suami nih, curhat kepada temannya, meskipun sesama laki ya, tentang istrinya. Bro, istriku ini gini loh bro. Temannya, dasar temannya sesat kan. Berkata gini, kalah bro, laki itu jangan seperti itu, laki itu jangan lemah. Ayolah sekali-sekali gak apa-apa kita jajan. Tahu jajan? Pak tahu jajan? Jangan pura-pura gak tahu pak. Teman kita berkata, ayo kita jajan gak apa-apa. Istrimu tinggalkan sebentar, lepaskan penat gak apa-apa. Akhirnya karena teman dekat, ya juga ya. Bro gak usah ngapain lu stres di rumah. Ayo ikut gua. Itu ada bar baru tuh di sana. Di SCBD. Ada bar baru. LC-nya top. Apa itu LC? Pak apa itu LC? Apa bu? Nenek lampir. Oh iya betul.
LC. LC itu apa? Makanan apa itu Pak? Pak jangan pura-pura gak tahu Pak. Akhirnya kita punya teman, ayo bro LC-nya top-top. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ikut-ikut. Kita ikut orang yang sedang dekat dengan kita dinasihatin, ayo akhirnya ikut. Akhirnya gak pulang. Akhirnya punya anak dengan perempuan yang lain. Saya kasih tahu kepada Anda ya. Choose your friends very carefully. Dan ini sangat-sangat real. Sangat-sangat real. Ada teman menasihatkan kepada seorang istri. Kalau kamu dimarahin sama suamimu, kabur aja dari rumah. Saya kasih tahu, Bu, jangan ya Bu ya. Jangan. Kabur aja dari rumah. Nggak apa-apa. Supaya suamimu tahu bahwa kamu itu berharga. Apa yang terjadi? Sungguhan dilakukan. Dan sampai hari ini tidak kembali. It's real. It's very very real. It's very very real. Makanya Bu, Pak, hati-hati pada siapa kita izinkan untuk dekat dengan kita. Hati-hati kepada teman-teman Anda yang mengatakan, ayo lo bro gak apa-apa, LC-nya oke, ayo gak apa-apa, kamu kabur aja dari rumah. Hati-hati. Yang kedua, kita condong untuk meniru orang yang dekat dengan kita. Cara ketawa, cara duduk, cara bergurau, cara bekerja, cara ngomong dengan orang. Semuanya kita akan meniru. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Show me your friends and I will show you your future. Ini ada sedikit miss di situ. Show me your friends and I will show you your future. Yang artinya apa? Tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu, ring satumu. Dan saya kasih tahu kepada Anda apa yang terjadi di masa depanmu. Kira-kira bisa prediksi. Kenapa? Sekali lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang dikatakan apa? Di Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Duduk artinya hangout kan? Dekat kan? Kumpulan pencemooh, orang yang suka memberikan nasihat yang salah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hati-hati meniru orang yang sedang dekat dengan kita. Hati-hati memilih orang yang kau izinkan untuk dekat denganmu. Saya catat, ikutilah kebenaran Tuhan. Meskipun kebenaran akan membuat kita kehilangan orang yang sedang dekat dengan kita. Kok gak ada amin? Sekali lagi ya, ikutilah kebenaran Tuhan. Meskipun kebenaran akan membuat kita kehilangan orang yang sedang dekat dengan kita. Ikutilah kehendak Tuhan meskipun Anda akan kehilangan teman Anda. Ya. Kalau Anda mau mengikuti yang benar, Anda pasti akan mengorbankan yang lain. Anda tidak bisa di waktu yang sama mengikuti kebenaran firman Tuhan dan Anda mengikuti teman-teman yang lain. You have to live either one. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian promosi. Tahun depan kita akan mulai komsel. Mungkin ada flyernya mungkin ditampilkan. Kita akan mulai cell group. Boleh daftarkan diri nanti di depan. Dan di depan sana, 2 pintu keluar. Komsel, namanya GSJSL, adalah tempat di mana kita mempunyai lingkungan yang benar. Di mana kita mempunyai komunitas yang benar, yang memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ayo mengikuti, ayo berpartisipasi. Kita akan mulai pendaftaran mulai November dan Desember, Januari kita akan mulai eksekusi. Saya dorong Anda, ayo untuk bisa mengikuti, mungkin bisa lewat secara online. Nanti pengumumannya akan ditampilkan setelah ini. Hati-hati, ngomong sama kiri kanan, hati-hati dengan orang yang dekat. Hati-hati dengan orang yang dekat. Hati-hati siapa yang kita terima nasihat. Dan yang terakhir sekarang, terakhir ya, manusia cenderung untuk meniru dan mengikuti orang yang mereka kagumi. Kalau kita kagum sama seseorang, kita ngefans sama orang itu, ya, anak-anak muda ngefans sama K-pop, sedikit-sedikit, "Wencana yo."
Sedikit-sedikit araso. Lu pikir lu drama? Ya gak? Mereka kagumi, wah cantik banget. Akhirnya bajunya juga ikut dari atas ke bawah. Labubunya juga ikut. Karena Lisa Blackpink. Manusia cenderung untuk meniru orang yang mereka kagumi. Kita baca dulu sama-sama. Mazmur 135 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan ya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Dalam terjemahan yang lain, seperti itulah orang-orang yang menyembah mereka. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di dalam Yerusalem. Haleluya. Pak Bu, apa yang dikatakan di situ? We will be like who we worship. Kita akan menjadi seperti dan serupa dengan siapa yang kita sembah. Saya catat, Tuhan adalah subjek penyembahan kita. Tuhan adalah subjek pengagungan kita. Dan kita akan seperti siapa yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti siapa yang kita kagumi. Pertanyaan saya, sebelum saya akhiri. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah dan kagumi? Pertanyaan simpel, coba renungkan sebentar. Gak usah langsung dijawab, tapi jawab yang jujur. Siapa yang Anda sembah dan Anda kagumi? Kalau di gereja, semuanya akan berkata, Tuhan Yesus, masa yang lain? Tapi apakah benar-benar Yesus yang Anda kagumi? Hello? Benar. Benar gak? Saya katakan belum pasti. Saya katakan belum tentu. Ya mungkin secara formalitas Anda dari tadi mengangkat tangan. Tuhan ku sembah, wah. WL-nya lagi, wah sampai keringetan. Anda juga, wah ikut sampai keringetan. Tapi dalam hatimu belum tentu Anda mengagumi Tuhan. Dalam hati Anda belum tentu. Bapak Ibu, kita di zaman sosial media ya. Di zaman sosial media ada yang namanya produk-produk endorse. Dan produk-produk itu endorse influencer. Saya beberapa kali di DM, Pak boleh gak endorse? Wih, saya rata-rata saya gak nerima sih. Kecuali saya menunggu satu aja. Yang saya akan terima pasti endorse-nya. Shampoo penumbuh rambut. Kalau ada saya pasti. Mungkin ada di sini yang punya shampoo penumbuh rambut, saya pasti ikutin. Ya, kalau enggak, I'm sorry. Endorse Tuhan Yesus saja cukup. Tuhan Yesus dan shampoo penumbuh rambut. Dan kalau tumbuh beneran, saya akan endorse kemana-mana. Saya akan beritakan Injil tentang shampoo penumbuh rambut itu. Kalau enggak, sepurane Bapak Ibu Saudara, saya enggak akan lakukan. Kita hidup di dalam sosial media. Produk-produk endorse itu mengendorse influencer. Tahu ya influencer ya? Kenapa? Karena influencer followersnya banyak. Yang mengagumi mereka banyak. Yang ingin menjadi seperti mereka banyak. Dan ketika mereka menjadi brand ambassador akan sebuah produk, orang-orang yang mengagumi mereka rata-rata akan membeli apa yang mereka pakai. Seperti Lisa Blackpink di endorse sama Labubu. Begini, satu dunia semuanya pakai Labubu, antri kemana-mana. That's salah satu contoh. Salah satu aja yang lagi happening. Manusia condong, wah luar biasa ya, cantik banget ya, ganteng banget ya. Akhirnya kita akan mengikuti. Ada teman saya yang begitu mengagumi teman orang lain, akhirnya brewoknya diikutin. Sebrewok-brewoknya, cara motong brewoknya, diikutin semua. Mobilnya diikutin, cara berdirinya, cara jalannya, cara ketawanya, bahkan nama anaknya ditiru juga. Saking apa? Mengaguminya. Wah, ngefansnya. Tapi syukur teman saya itu bukan mengagumi orang yang buruk. Dia mengagumi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Oke, itu masih bisa dimaklumin.
Tapi banyak orang zaman sekarang, zaman sosial media, mengagumi orang yang salah. Setuju? Anda gak sadar sih, makanya gak setuju. Banyak orang zaman sekarang mengagumi orang yang salah. Setuju? Saya kasih tahu ya, sebaik-baiknya manusia, sehebat apapun manusia, Anda bolehlah mengagumi, tapi sewajarnya. Jangan menjadikan manusia menjadi pusat kekaguman Anda. Sampai Anda benar-benar ingin sangat meniru orang itu. Kenapa bahaya untuk kita mengagumi manusia? Saya catat. Klik. Karena manusia pasti mempunyai sisi buruknya. Kalau Anda mengagumi saya, dan Anda cinta mati misalnya, contoh sama saya, dan Anda ingin seperti saya kasih tahu kepada Anda, saya hamba Tuhan, mempunyai sisi buruk. Dan saya kasih tahu kepada Anda, jangan juga ikut sisi buruk saya. Jangan mengagumi manusia, kenapa? Ada sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, siapapun kita, setuju dengan saya? Kita semuanya mempunyai sisi buruk. We all have a dark side. We have skeletons in our closet. Yang kedua, manusia pasti bisa berubah. Anda mungkin sekarang mengagumi orang, 10 tahun kemudian belum tentu orang itu sama. Bisa sangat-sangat kemungkinan orang itu berubah. Dan kalau kita mengagumi manusia, yang ketiga, kita pasti akan kecewa. Makanya saya tidak pernah mengarahkan jemaat untuk sayang sama saya. Saya tidak pernah mengarahkan jemaat untuk kagum sama saya. Saya selalu mengarahkan jemaat, kagumlah sama Tuhan. Hormatilah Tuhan. Gak usah kagumi Pastor Andrew. Kenapa? Saya ini manusia biasa. Yang mungkin kelihatan baik, tapi masih ada sisi buruknya. Ngomong aja terus terang. Saya pun bisa berubah. Saya katakan ke setiap bimbingan pranikah, sebaik-baiknya apa suami Anda, sebaik apapun yang kamu kira calon istrimu, manusia masih bisa tetap berubah. Makanya kalau Anda terlalu mengagumi orang, mengagumi saya pasti mengecewakan Anda. Saya akan tutup. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah dan kagumi? Manusia kah? Hamba Tuhan kah? Saya catat dan saya katakan kepada Anda, tidak ada yang pantas dikagumi selain Tuhan Yesus. Gak ada yang pantas dikagumi. Bukan pendeta, bukan orang baik, bahkan Mother Teresa yang kita semuanya kagumi. Oke, kita boleh kagum sama beliau, tapi jangan menjadikan dia pusat pengaguman. Karena setiap sebaik-baik apapun manusia pasti punya sisi buruk. Saya akan close ya. Kita semuanya mengagumi Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang mengagumi Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita mengagumi Tuhan. Beneran. Bener. Saya akan close. Saya mau tanya kepada Anda ya. Kalau Anda tahu hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidup Anda. Besok Anda tidak ada lagi. You pass away. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Saya mau tanya. Kalau hari ini adalah hari terakhir, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ada yang mau jawab? Mengampuni. Wah, luar biasa, mulia banget. Bertobat. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Yuk. Ada yang mengatakan, kalau aku hari ini adalah hari yang terakhir, aku akan pergi makan-makan sama keluargaku, menikmati waktu. Oke, boleh. Baca Alkitab, wah luar biasa dari seorang anak kecil, baca Alkitab. Saya gini, Anda pasti punya banyak jawaban dalam hati Anda. What will you do if this was your last day on earth and tomorrow you will die? Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan di saat dia tahu besok adalah hari kematiannya? Dia tahu dong. Apa yang Yesus lakukan? Tahu apa yang Yesus lakukan? Di H-1 sebelum dia meninggal. Ada yang bisa tebak? Perikop yang terakhir, Yohanes 13. Ayat yang kedua sampai yang kelima.
Yohanes 13 ayat yang kedua sampai yang kelima saya akan bacakan. Silakan pemain musik WL Singers boleh menemani saya di depan sini. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu, dia mengerti bahwa Bapaknya telah menyatakan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahasa kasarnya dia tahu besok dia akan mati. Ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan apa? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengingkatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Boleh katakan wow. Boleh katakan wow. Tuhan tahu besok adalah hari terakhir. Hari ini adalah hari terakhir. Besok aku akan mati. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berfoya-foya. Dia mengambil kain, dia mengikatnya, dia berlutut di depan murid-muridnya dan mencuci kaki mereka. Apa yang Yesus lakukan? Cuci kaki murid-muridnya. Dan ketika saya menyadari hal ini, Tuhan, this is H-1 sebelum kematianmu. Dan seharusnya Tuhan, go and have fun. Betul gak? Go and have fun. Go and enjoy everything. No, He decided dia akan mencuci kaki murid-muridnya. Kita harus mengagumi Tuhan, setuju katakan amin. Dari mana saya tahu bahwa Anda sungguh-sungguh mengagumi Tuhan? Simple dan sederhana. Apakah Anda mempunyai kerendahan hati? Apakah Anda mau mengikut Tuhan? Di hari terakhirnya seharusnya dia have fun. Tapi dia menyuci kaki murid-muridnya. Kalau Anda hatinya masih penuh dengan kesombongan, jelas orang ini gak kagum sama Tuhan. Kalau orang ini kagum sama Tuhan, dia akan mengikuti apa yang dia kagumi. Sama-sama rendah hati. Dari mana saya tahu Anda mengagumi Tuhan? Apakah Anda merasa orang yang paling penting dan yang paling harus dihargai? Dan ketika Anda tidak dihargai, Anda marah. Kalau iya, berarti Anda tidak mengagumi Tuhan. Selama ini yang Anda kagumi adalah orang lain, bukan Tuhan. Apakah Anda merasa tidak level untuk menghargai, apalagi duduk semeja dengan orang yang dalam tanda kutip tidak selevel dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Saya catat sebagai penutup. Hati-hati siapa yang Anda kagumi. Mengagumi manusia hanya akan mengecewakan dan menyesatkan Anda. Yang layak dikagumi hanya Tuhan Yesus. Siapa di sini mau kagum sama Tuhan? Kagum sama Tuhan. Hati-hati, saya akan close. Hati-hati. Hati-hati, jangan ikut. Hati-hati. Jangan mengikuti orang banyak, opini yang terbanyak. Hati-hati mengikuti orang yang dekat dengan Anda. Dan jangan sampai Anda mengagumi manusia. Satu yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dikagumi cuman Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya, setuju dengan firman Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku kagum. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.